tanda kehadirannya, sebuah kesaksian mimpi, kisah pertemuan dan panggilan ilahi oleh Abel Tarihoran. Salam saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, para penonton setia Terang Dunia, dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin membagikan sebuah kesaksian pribadi yang sangat mendalam. Sebuah pengalaman yang tidak hanya mengubah cara pandang saya, tetapi juga mengukuhkan keyakinan saya akan keberadaan Tuhan Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya. Ini adalah kisah tentang sebuah mimpi, sebuah perjumpaan ilahi yang menjadi jawaban atas sebuah pencarian iman yang jujur. Sebuah pencarian iman yang jujur, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah sedang berada dalam fase keraguan, pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi Tuhan, keberadaan Alkitab, atau bahkan tujuan hidup seringkali menghampiri kita. Saya sendiri pun mengalami hal itu. Di tengah berbagai perdebatan tentang asal-usul Yesus, serta banyaknya pandangan yang mencoba menggoyahkan iman, ada kerinduan yang begitu besar dalam hati saya untuk mendapatkan kepastian. Saya ingat dengan jelas, saya pernah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa itu sederhana, namun keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Tuhan, jika Engkau memang ada, jika Alkitab memang benar, tunjukkanlah dirimu kepada saya. Berikanlah aku sebuah tanda. Ini adalah sebuah permohonan yang murni, sebuah kerinduan hati akan kebenaran sejati dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Saya percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa yang tulus, bahkan diucapkan dalam bisikan hati kita, seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, Tuhan adalah Allah yang setia, yang akan menjawab seruan hati umat-Nya. Perjumpaan ilahi yang mengubah, dan Tuhan memang menjawab doa saya, bukan dengan cara yang saya duga, melainkan melalui sebuah mimpi yang begitu nyata dan membekas. Dalam mimpi itu, saya menemukan diri saya berada di dalam sebuah ruangan. Suasana di ruangan itu begitu sakral, begitu damai dan penuh kehadiran yang luar biasa. Di sana ada sekitar 11 atau 12 orang yang berbeda warna kulitnya. Ada yang berkulit putih, hitam, sawo matang. Saya merasa mereka mungkin melambangkan bangsa-bangsa di dunia, atau mungkin para murid Yesus sendiri yang berkumpul dan berbagai latar belakang. Ini menunjukkan universalitas kasih Kristus, bahwa Injil ditunjukkan untuk setiap bangsa dan suku di bumi. Lalu di tengah mereka hadirlah Yesus. Dia mengenakan jubah putih yang begitu bersih dan bercahaya, melambangkan kesucian dan kemuliaan-Nya. Kemudian salah satu dari mereka menyebut nama Yesus, dan Yesus menunjukkan tangannya kepada saya. Di tangannya terlihat bekas luka yang jelas, bekas luka paku yang adalah tanda pengorbanannya di kayu salib. Itu adalah momen yang sangat mengharukan. Tangan yang penuh bekas kini diulurkan kepada saya. Hal ini mengingatkan kita pada Yohanes 20 ayat 27, ketika Yesus berkata kepada Thomas, ulurkanlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan ucapkanlah dan cucukkanlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bekas luka itu bukan hanya bukti penderitaannya, tetapi juga bukti kasihnya yang tak terbalas, yang tak terbatas, pengorbanannya yang sempurna dan kebangkitannya yang mulia. Reaksi hati kerinduan dan pengejaran. Setelah Yesus menunjukkan tangannya, saya melihat salah satu dari mereka maju dan memeluk Yesus dengan erat, sebuah pelukan yang penuh cinta dan kerinduan. Melihat adegan itu, sebuah
kenyataan, ada kerinduan yang sangat kuat muncul dalam hati saya. Saya ingin sekali mengikuti orang itu. Saya ingin sekali memeluk Yesus juga. Hati saya dipenuhi keinginan untuk mendekat, merasakan kasih-Nya, dan merasakan kedekatan pribadi dengan Sang Juru Selamat. Namun sebelum saya sempat memeluknya, Yesus tiba-tiba berbalik dan pergi keluar ruangan itu. Saya yang merasa kehilangan kesempatan segera mengejarnya. Saya berlari sekuat tenaga mengikutinya. Namun ketika saya tiba di luar, Yesus sudah tidak ada. Dalam benak saya, dalam pikiran saya, Dia sudah terangkat ke surga. Ini adalah bagian yang sangat kuat dari mimpi ini. Makna dibalik kepergiannya, kenaikan ke surga. Kepergiannya Yesus dalam mimpi itu bagi saya adalah gambaran begitu yang jelas tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. 40 hari setelah kebangkitannya, meskipun Dia pergi, kepergiannya bukanlah sebuah perpisahan yang permanen, melainkan sebuah janji. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, seperti yang Dia firmankan dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu sudah kukatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kepergiannya juga mengajarkan kita tentang iman. Kita tidak lagi melihat Dia secara fisik di dunia ini, tetapi kita percaya kepadanya, yang seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Meskipun kita tidak melihatnya dengan mata jasmani kita, kita percaya bahwa Dia hidup, Dia berkuasa, dan Dia sedang kembali. Dia akan datang kembali. Pesan kuat dari mimpi, konfirmasi iman. Mimpi ini sungguh merupakan sebuah konfirmasi yang luar biasa bagi iman saya. Ini adalah jawaban langsung dari Tuhan atas doa yang tulus. Sebuah tanda bahwa Dia mendengar dan menjawab. Ini menegaskan bagi saya bahwa Yesus memang ada, bahwa firman Tuhan dalam Alkitab adalah kebenaran yang tidak perlu diragukan. Di tengah keraguan dan pertanyaan dunia, Tuhan memberikan sebuah peneguhan pribadi yang sangat kuat. Dampak dari mimpi ini terhadap kehidupan pribadi saya sangat besar. Keraguan saya lenyap digantikan dengan keyakinan yang kokoh. Ini menguatkan panggilan saya untuk terus melayani, untuk terus memberikan Injil melalui terang dunia, dan untuk terus bersaksi tentang keberadaan Yesus Kristus. Ayat pendukung janji dan kehidupan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan beberapa ayat Alkitab yang semakin menguatkan kesaksian ini. Yohanes 14 ayat 2-3, janji kedatangan kembali. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu sudah kukatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat ini menegaskan bahwa kepergian Yesus adalah bagian dan rencana besarnya untuk kita, dan Dia akan datang kembali. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Meskipun kita tidak melihat Yesus secara fisik, iman kita menjadi dasar keyakinan akan kehadiran janjinya. Matius 28 ayat 20, Yesus